Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji pada uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Eliana, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor UKG 20150147456 dan nomor induk mahasiswa 22323299163. Pada saat ini saya bertugas di SMP Negeri 11 Sampit dan mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dan ini adalah kartu pendaftaran uji kinerja saya. Adapun praktik pembelajaran yang akan saya laksanakan diambil dari RPP, materi, tanah, dan keberlangsungan kehidupan. Pertemuan kedua dengan model pembelajaran Discovery Learning yang akan dilaksanakan pada kelas 9A. Berikut adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah. Apa kabarnya pada hari ini? Baik. Ya, baik. Ada yang batuk-batuk? Tidak Tidak ada. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya, kembali pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin berdoa. Ibu minta sama Pris untuk memimpin teman-temannya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih, Pris. Nah, sekarang coba kalian perhatikan di sekitar tempat kalian duduk, di meja, di lantai, kemudian di samping kanan kiri. Apakah semuanya sudah rapi dan bersih? Ada sampah? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan menyampaikan tentang peraturan selama kita belajar. Ya. Yang pertama, seluruh warga kelas diwajibkan berbicara dengan baik dan sopan. Kemudian dilarang makan selama proses belajar. Dan yang ketiga adalah meminta izin terlebih dahulu apabila ingin ke belakang. Nah, itu peraturan selama pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, Ibu akan melakukan resepsi dulu ya. Yang pertama Ahmad Rizwagus Adianto, Hadir, Bu. Ahmad Reva Setiawan, Hadir, Bu. Alia Nova Rosida, hadir. Alia Sabrina, hadir Bu. Aprilia Sasmita, hadir Bu. Baiklah anak-anak, kalian di kelas 9A ini tentu semuanya memiliki, setiap kelas di sekolah kita memiliki kebun masing-masing ya. Ya. Setiap kelas memiliki kebun. Nah, apakah kebun itu kalian rawat? Semua warga kelas ikut merawatnya? Ya. Ikut merawatnya. Baik. Nah, kenapa sih kita itu perlu untuk merawat kebun sekolah? Saya Bu,
Ya, silakan. Agar terlihat indah dan terawat. Bagus. Ada lagi yang lain? Saya Bu, supaya dapat musuh. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, agar tanaman yang kita rawat dapat mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ya. Oke, sip. Bagus. Nah, itu beberapa tujuan ya. Kenapa gedung sekolah itu harus dirawat. Nah, apa hubungannya sih nanti tentang pembelajaran yang akan kita lakukan? Yaitu hubungannya kebun itu kan menanam tanaman ya. Tanaman ditanamnya medianya apa? Tanah. Jadi kita akan pelajari itu pada hari ini. Oke. Berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, coba kalian perhatikan layar. Di layar ada gambar. Gambar apa itu? Gambar lapisan-lapisan tanah. Oke, iya betul. Nah, ini pada gambar itu ada nampak ya beberapa lapisan-lapisan tanah. Nah, dari gambar lapisan-lapisan tanah ini kalian bisa mengetahui ternyata di bawah permukaan tanah itu banyak sekali lapisan-lapisan yang berbeda. Ya, kalau kita lihat dari atas itu hanya pasir tanah, tapi pada saat berada di bawah permukaan ternyata banyak sekali lapisannya, ya kan? Oke, itu nanti yang akan kita pelajari. Kemudian bagaimana sehingga dapat terbentuk lapisan-lapisan di dalam tanah. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menganalisis proses pembentukan tanah melalui pengamatan video dan juga pengamatan gambar dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menghubungkan keterkaitan peran makhluk hidup terhadap ketersediaan mineral dalam tanah melalui pengamatan dan juga studi literatur dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat memprediksi faktor-faktor alam yang menyebabkan hilangnya nutrisi dalam tanah melalui diskusi kelompok dengan benar. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menelaah upaya pencegahan hilangnya nutrisi dalam tanah melalui pengamatan observasi dan baik anak-anak. Tadi kita Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan menyampaikan manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini. Manfaat dari pembelajaran kita pada hari ini dengan mempelajari materi ini, maka kalian peserta didik diharapkan dapat menjaga kelestarian tanah sehingga nanti dapat memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitar. Baik itu bisa untuk bertanam nanti ya seperti kebun sekolah kita, itu salah satu contohnya. Nah, selama proses pembelajaran, garis besar pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang melaksanakan kegiatan yang sudah ada tertulis di dalam LKPD. Kemudian yang kedua, nanti selama proses pembelajaran Ibu akan melakukan penilaian. Penilaian yang akan Ibu lakukan di sini mencakup penilaian sikap. Ya, penilaian sikap yang Ibu lihat adalah jujur, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Kemudian penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti Ibu akan menilai selama proses pembelajaran pada saat kalian melakukan presentasi dan juga diskusi kelompok. Dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan di sini ada setelah pembelajaran berakhir selesai itu akan memberikan post test yang akan dikerjakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Silahkan kalian lihat di layar, itu ada soalnya, langsung dijawab. Ya, Ibu beri waktu 2 menit. Silakan. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan dikumpulkan.
sekarang mulai perhatikan LKPD kalian. Perhatikan pada LKPD, di situ ada gambar. Nah, selain ada gambar, Ibu juga mempunyai video. Silakan kalian simak baik-baik video yang akan ditayangkan. Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Tanah adalah kumpulan dari benda alam di permukaan bumi yang tersusun dalam horizon dan terdiri dari campuran bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Tanah merupakan media tumbuhnya tanaman. Selanjutnya, komponen penyusun tanah. Tanah tersusun dari beberapa komponen. Komponen tanah pada setiap tempat bergantung pada jenis tanah, lapisan tanah, pengaruh cuaca, iklim, dan campur tangan mat. Komponen utama penyusun tanah adalah sebagai berikut. Yang pertama, partikel mineral. Komposisinya berkisar 50%, berasal dari pelapukan secara mekanis dan diteruskan oleh proses kimiawi yang pada akhirnya membentuk mineral pembentuk tanah. Kemudian ada materi organik. Komposisinya berjumlah 5%, berasal dari sisa-sisa tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang mengalami pelapukan. Selanjutnya, faktor pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Tanah sama dengan faktor yaitu iklim, organisme, bahan induk, topografi, dan waktu. Yang pertama, iklim. Pada umumnya, iklim terbagi menjadi beberapa bagian. Namun, dalam proses pembentukan tanah ini hanya ada dua unsur, yaitu unsur suhu dan unsur curah hujan. Suhu atau temperatur berpengaruh pada proses pelapukan bahan induk. Apabila perbedaan suhu siang dan malam tinggi, maka proses pelapukan yang akan berlangsung cepat, sehingga pembentukan tanah akan cepat pula. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan ini berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan pencucian tanah. Pencucian tanah yang cepat menyebabkan tanah menjadi asam atau pH tanah menjadi rendah. Yang kedua, organisme. Organisme yang berpengaruh terhadap pembentukan tanah adalah vegetasi dan mikroba tanah. Keduanya akan mempengaruhi hal-hal seperti berikut. Organisme akan membantu proses pelapukan, baik itu pelapukan secara organik maupun secara kimiawi. Organisme juga membantu proses pembentukan humus, sebab tumbuh-tumbuhan akan menghasilkan dedaunan serta ranting-ranting yang menumpuk pada permukaan tanah. Dedaunan dan ranting yang menumpuk ini akan membusuk dengan bantuan jasad kulit atau mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Kemudian, jenis vegetasi sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Misalnya, pada vegetasi hutan dapat membentuk tanah hutan yang memiliki warna merah. Sementara untuk vegetasi rumput dapat mengakibatkan pembentukan tanah yang berwarna hitam karena banyak mengandung bahan organik. Yang ketiga, bahan induk. Bahan induk tanah adalah bahan pembentuk utama atau asal dari tanah tersebut. Nah, bahan induk ini terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, serta batuan metamorf. Tanah terbentuk karena adanya proses pelapukan batuan. Setiap tanah memiliki karakteristik yang memperlihatkan bahan asal dari induk batuannya. Misalnya, tanah yang memiliki struktur pasir menunjukkan bahwa tanah ini berasal dari batuan induk yang memiliki kandungan pasir yang tinggi. Selain itu, susunan kimia dan mineral dari bahan induk dapat mempengaruhi intensitas dari tingkat pelapukan dan vegetasi yang ada di atasnya. Bahan induk yang banyak mengandung unsur Ca akan membentuk tanah yang juga memiliki kadar ion Ca yang banyak. Hal ini dapat menghindarkan tanah dari pencucian asam silikat yang dapat menyebabkan tanah berwarna kelabu.
Sebaliknya, apabila bahan induk memiliki kandungan kapur yang kurang, maka hasilnya dapat membentuk tanah yang berwarna lebih merah. Yang keempat, waktu. Waktu dapat mempengaruhi sifat fisika, biologi, serta kimia dari tanah yang akan terbentuk, di mana setiap tanah memiliki unsur tersendiri. Semakin tua tanah tersebut, maka kandungan yang ada di dalamnya akan berkurang. Mineral dalam tanah yang banyak mengandung unsur hara perlahan akan hilang, sehingga tinggal kadar mineral yang sulit lapuk seperti kuarsa. Dikarenakan proses pembentukan tanah yang terus berjalan, maka induk tanah juga ikut berubah dan kemudian menjadi beberapa bagian seperti tanah muda, tanah dewasa, dan tanah tua. Yang kelima, topografi atau relief. Keadaan topografi atau relief dari suatu daerah dapat mempengaruhi pembentukan tanah. Topografi berpengaruh terhadap yang pertama, tebal atau tipisnya lapisan tanah. Dalam hal ini, untuk daerah dengan topografi yang miring dan berbukit, maka lapisan tanah di atasnya menjadi lebih tipis akibat erosi. Sementara pada daerah yang datar, lapisan tanah cenderung lebih tebal karena proses sedimentasi atau pengendapan. Yang kedua, sistem drainase atau pengaliran. Daerah yang memiliki sistem drainase yang tidak baik biasanya akan lebih sering tergenang air. Kondisi inilah yang dapat menyebabkan tanah menjadi cenderung. Ya, anak-anak, kalian sudah menyimak tadi ya video pembelajaran yang diambil dari YouTube tentang apa tadi? Tentang proses pembentukan tanah. Nah, dari video dan juga dari gambar yang ada, kalian nanti tentu bertanya-tanya. Ya, ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan. Nah, kira-kira dari gambar dan juga dari video tadi, apa yang ingin kalian tanyakan? Yang ingin bertanya? Kenapa batu bisa berubah menjadi pasir? Iya, ada lagi yang lain? Kenapa batu yang hancur bisa berubah menjadi tanah? Oke, bisa yang lain? Kenapa batu bisa hancur? Ya, lagi. Apa peran hujan dan matahari dalam batu? Nah, banyak sekali kan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari gambar tersebut dan juga dari tayangan video yang sudah kita saksikan tadi. Sekarang pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi silahkan kalian tuliskan di dalam lembar LKPD kalian. Tuliskan mau 4, mau 5, silahkan sebanyak-banyaknya kalian tuliskan di dalam LKPD. Oke, kalian tadi sudah mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait gambar dan juga video. Nah, kemudian untuk menjawab itu maka kita mencari tahu ya, atau kita akan melakukan langkah kerja. Langkah kerja yang pertama, dari video, tayangan video tadi kan kalian sudah menyimak. Di situ dijelaskan ya bagaimana faktor-faktor apa saja yang bisa berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Tadi didengarkan dan juga kalian ingat, kalian analisis kembali. Kemudian apa yang kalian tonton pada tayangan tadi kalian masukkan lagi ke dalam LKPD. Di situ ada perhatikan kembali gambar dan juga pada video. Kemudian kalian tuliskan ke dalam tabel faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi proses pembentukan tanah. Baik, kalian sudah memasukkan di dalam tabel faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam proses pembentukan tanah. Nah, sekarang lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah mengumpulkan datanya ya. Pengolahan data. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan di sini. Kemudian kalian jawab. Yang pertama, jelaskan bagaimana proses
pembentukan tanah yang terjadi pada gambar di atas. Kemudian yang kedua, jelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pada saat terjadinya proses pembentukan tanah. Silakan kalian bisa mulai mengerjakannya. Sudah ada yang selesai? Sudah dijawab semua ya? Dan itu sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi. Nah, dalam tahap verifikasi ini kalian diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi yang tadi kalian lakukan di pertanyaan-pertanyaan yang dua tadi ya, ada satu jawab pertanyaan. Jadi nanti bergantian, masing-masing kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk maju menyampaikan hasil presentasi kelompoknya. Kemudian kelompok yang tidak maju nanti akan menanggapi atau akan bertanya kepada kelompok yang maju tentang hasil presentasi kalian. Oke, sudah siap? Siapa yang mau kita kelompok satu dulu ya, yang maju untuk presentasi ya. Sekarang giliran pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok satu. Silakan kelompok satu untuk maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain bisa mendengarkan hasil diskusi kelompoknya. Identifikasi masalah yang kami temukan ialah mengapa batu bisa berubah menjadi pasir. Faktor pembentuk tanah ialah iklim, organisme, bahan induk, waktu, topografi. Jelaskan bagaimana proses pembentukan tanah yang terjadi pada gambar di atas. Pembentukan tanah pada A. Pelapukan secara fisis, penghancuran secara mekanis bentuan induk menjadi partikel-partikel kecil akibat pengaruh cuaca dan suhu. B. Pelapukan secara kimiawi, penghancuran batu oleh air yang mengandung CO2 terlarut yang menyebabkan hidrolisis, hidrasi, atau larutnya mineral. C. Pelapukan secara biologi, pelapukan oleh aktivitas organisme. 2. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pada saat terjadinya proses pembentukan tanah. Iklim, suhu yaitu curah hujan, tujuan mempercepat kimia dan fisika dalam pelapukan batuan. Organisme yaitu tanah berperan mengatur asam basa tanah dan peredaran unsur hara. Bahan induk yaitu menentukan proses pelapukan dan vegetasi yang hidup di dalamnya. Topografi ialah memengaruhi iklim yang akan proses pelapukan. Waktu ialah pelapukan batuan lapisan bawah yang memerlukan waktu lebih lama dibandingkan pelapukan batuan lapisan atas. Baik, tadi kelompok 1 sudah melakukan presentasi menyampaikan hasil diskusi kerja kelompok mereka. Nah, dari hasil diskusi teman kalian dari kelompok 1, silakan kalau misalnya ada tanggapan dari kelompok yang lain. Silakan, kelompok mana yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan kelompok 2. Bagaimana sih hujan itu bisa membuat batu menjadi pasir? Oke, kelompok 1, silakan mau langsung ditanggapi? Ya. Karena itu yang disebut oleh proses pelapukan dan karena itu batu bisa berubah menjadi pasir. Iya. Baik, terima kasih kelompok 1. Ada lagi yang ingin bertanya atau ingin menanggapi atas hasil diskusi kelompok 1? Ya? Ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada, terima kasih kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang kita beralih ke kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan maju untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2. Identifikasi masalah, yaitu kenapa batu yang hancur bisa berubah menjadi tanah. Selanjutnya, faktor pembentukan tanah. Faktor pembentuk tanah yang pertama iklim, yang kedua organisme, yang ketiga bahan induk, yang keempat waktu. Pengolahan data. 1. Jelaskan bagaimana proses pembentukan tanah yang terjadi pada gambar di atas. Proses pembentukan tanah yaitu ada 1. Pelakukan secara fisik, penghancuran secara mekanis batuan induk menjadi partikel-partikel kecil akibat pengaruh suhu dan cuaca. B. Pelakukan secara kimiawi, penghancuran batuan oleh air yang mengandung CO2 terlarut yang menyebabkan hidrolisis, hidrosis, atau larutan mineral. C. Pelakukan secara biologi, pelakukan oleh aktivitas organisme, misalnya penetrasi akar tumbuhan dalam tanah. Soal yang kedua, jelaskan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pada saat terjadinya proses pembentukan tanah. Faktor-faktor yang memengaruhi proses pembentukan tanah. Yang pertama, iklim. Suhu dan curah hujan mempercepat proses kimia dan fisika dalam pelapukan batuan. Yang kedua, organisme tanah. Organisme tanah berperan mengatur asam basa tanah dan peredaran unsur hara. Yang ketiga, batuan induk. Menentukan proses pelapukan dan vegetasi yang hidup di dalamnya. Yang keempat, topografi. Memengaruhi iklim yang akan menentukan proses pelapukan. Dan yang kelima, waktu. Pelapukan batuan lapisan bawah memerlukan waktu lebih lama dibandingkan pelapukan batuan lapisan atas. Baik anak-anak, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Semua sudah menyimak ya? Bagus. Nah, dari hasil presentasi kelompok 2, silakan kelompok 1, 3, 4, 5 ingin memberikan tanggapan atau ada yang ingin bertanya. Silakan, kelompok mana? Oke, kelompok 3. Contoh pelapukan secara fisik itu seperti apa sih? Ya, jadi contoh pelapukan secara fisik itu bentuk penghancuran batu menjadi pasir kecil-kecil atau partikel akibat pengaruh suhu dan cuaca. Iya, bagus ya kelompok 2. Oke, ada lagi yang ingin bertanya kelompok lain? Tidak ada. Jelas ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Baik anak-anak, semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya, dan semua sudah ditanggapi oleh kelompok lain. Sekarang saatnya kita menarik kesimpulan atas hasil kerja kelompok kalian yang sudah dilakukan tadi. Nah, setelah masing-masing kelompok tadi melakukan pengamatan, kemudian menjawab pertanyaan dan mempresentasikan hasil dari dewan kelas, selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini secara garis besar. Yang pertama, setelah mempelajari materi ini, kalian mengetahui faktor-faktor apa saja yang terlibat dalam proses pembentukan tanah. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya Bu. Ya, silakan. Faktor pembentukan tanah berupa iklim, organisme, bahan induk, topografi, waktu, serta faktor. Oke, terima kasih. Nah, dari masing-masing faktor itu, ada yang bisa menyebutkan seperti apa peranannya? Baik, itu tadi faktor-faktor pembentukan tanah dan juga peranannya seperti apa. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukan tanah itu sendiri? Ada yang ingin menyampaikan? Ayo Bu. Ya, silakan. Jadi proses pembentukan tanah itu terjadi menjadi 3 pelapukan, yaitu yang pertama
pelapukan secara fisik, secara kimiawi, dan pelapukan secara biologi. Ya, bagus. Terima kasih ya. Nah, itu tadi kesimpulan dari pengerjaan SKPD yang sudah kalian lakukan. Ya, ada beberapa kesimpulan terkait dengan faktor pembentuk tanah dan juga bagaimana proses pembentukan tanahnya. Oke anak-anak, kita sudah sampai pada tahap kesimpulan tadi ya. Nah sekarang Ibu akan memberikan sedikit materi tentang pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tentang proses pembentukan tanah. Kalian bisa lihat di tayangan slide. Proses pembentukan tanah itu terjadi melalui beberapa proses ya. Yang pertama melalui proses pelapukan atau disebut dengan withering. Nah, pelapukan ini dia bisa terjadi di lapisan atas tanah, kemudian juga adanya aktivitas memecahkan dan dekomposisi dari bahan induk. Bahan induk ini seperti batuan dan juga mineral yang dilakukan oleh unsur iklim. Tadi seperti cuaca, air hujan, sinar matahari, atau salju. Kemudian pada pelapukan ini terjadi beberapa aktivitas. Ada aktivitas secara fisika, kimiawi, dan juga secara biologis. Kemudian proses selanjutnya adalah pencucian. Nah, pencucian ini adanya perubahan pada komposisi fisik dan juga kimia pada bahan induk. Kemudian hasil dari pelapukan tersebut akan terakumulasi oleh tanaman dan membentuk partikel baru seperti tanah liat, bahan organik, danau, atau senyawa kimia. Kemudian transformasi, perubahan dan juga inovasi. Nah, transformasi ini berkaitan dengan pelapukan kimia pada lumpur dan pasir. Terjadinya pembentukan mineral tanah liat dan pembentukan bahan organik yang resisten terhadap pembusukan. Kemudian hasil tanah liat tersebut mengalami pencucian dan disimpan di bawah horizon. Kemudian transformasi dibantu oleh tanaman dan hewan. Transformasi juga dapat meningkatkan kondisi drainase dan juga komposisi nutrisi. Proses yang selanjutnya adalah fosforisasi dan juga translokasi. Nah, ini terjadi ketika larutan asam kuat menghancurkan mineral lempung. Kemudian adanya pembentukan bahan mineral dari aluminium, silika, besi yang terakumulasi bersama dengan senyawa-senyawa organik di dalam tanah. Kemudian bahan tersebut mengalami pemindahan di antara lapisan pada profil tanah hingga menghasilkan warna yang berbeda-beda pada profil tanah. Nah, ini adalah gambar tadi ya, proses pelapukan batuan. Dibantu dengan cuaca, yaitu air hujan dan juga panas matahari. Erosi. Yang kedua, mengurangi penggunaan kimia. Yang ketiga, pengolahan tanah yang tepat, pertanian monokultur, dan yang keempat adalah daur ulang sampah yang sulit dilakukan. Kira-kira materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang masih kurang jelas tentang materi kita pada hari ini? Oke, sudah cukup jelas ya. Sekarang Ibu akan memberikan penilaian akhir pembelajaran. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya, 5 sampai 10 menit. Oke, semua sudah dapat? Sudah. Nah,
Silahkan kalian kerjakan masing-masing. Tuliskan nama dan jumlah kelas kalian. Selama proses pembelajaran kita berlangsung, apakah kalian merasakan senang dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Bagaimana? Tidak tegang ya? Rasa santai dalam proses pembelajarannya. Ya. Kemudian apakah ibu menyampaikan materi terlalu cepat? Tidak. Mudah dipahami? Mudah dipahami. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatian dan juga atas kerjasamanya selama proses pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, kita sudah merefleksi ya hasil pembelajaran kita pada hari ini. Semoga nanti pembelajaran selanjutnya juga akan seperti ini dan bahkan lebih baik lagi. Baiklah, untuk pembelajaran yang akan datang kita masuk hari Kamis lagi ya. Hari Kamis nanti kita akan membahas tentang analisis lapisan-lapisan tanah dan juga karakteristik tanah. Selanjutnya kita juga akan melakukan analisis tentang keterkaitan antara karakteristik tanah dengan lapisan-lapisan tanah. Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, sebelumnya Ibu minta untuk Alia memimpin teman-teman untuk berdoa. Silakan Alia. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Alia. Anak-anak semua, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, terima kasih atas kerjasama dan juga pembelajaran pada hari ini cukup menyenangkan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.